bisa bikin agak ngebut sedikit, walaupun sedikit tapi lumayan kan. Kalian pilih saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Ini yang penting nih. Ya walaupun baterai agak boros sedikit, tapi kan bisa menambahkan performa dari handphonenya. Jadi bisa ditambahin RAM-nya sampai 2 GB, jadi total 8 GB. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini masih di Redmi 11 ya. Kemarin video unboxingnya udah tayang, lumayan juga komentar-komentar kalian yang katanya HP ini bukan HP lawak. Ya, habis gimana ya? Ya udah, kali ini gue mau kasih 7 setting wajib pengguna baru Redmi Note 11 series MIUI 13. Nah, jadi ini MIUI-nya udah MIUI 13 tuh ya. Jadi gue kasih tahu dulu ke kalian sebelum gue terangkan. Jadi, nah ini dia. MIUI-nya udah MIUI 13, tapi sayang Android-nya masih Android 11 cuy. Coba seandainya Android ada Android 12. Ya, tapi ya sudahlah. Oke, jadi MIUI-nya versi 13 ya. Di sini gue mau kasih 7 setting wajib nih buat kalian pengguna pertama kali Redmi Note 11 series MIUI 13. Oke. Yang pertama, ini handphone bisa nambahin RAM loh. Iya, RAM memori RAM. Nah, ini kan gue beli Redmi Note 11 ini yang versi RAM-nya yang 6 GB. Nah, jadi gue mau nambahin nih. Bisa 2 GB lagi loh tambahannya loh. Nah, di sini jadi kalian buka aja ke setting. Nah, oke, buka aja ke setting, lalu kalian pilih aja ke setelan tambahan. Oke. Di sini cari setelan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya penambahan memori. Nah, tuh. Penambahan memori. Nah, oke, jadi ini tadi udah gue setting. Nah, penambahan memorinya tuh bisa tambah 2 GB loh. Jadi penambahan memori menambahkan 2 GB RAM dengan menempati ruang penyimpanan. Jadi ngambilnya dari memori internal kita ya, atau storage kitanya. Storage-nya ini kan 128 GB ya. Gunakan fitur ini hanya jika terdapat ruang cukup di perangkat Anda. Oke, jadi ini gue nambahin RAM gue 2 GB lagi. Jadi total memori gue jadi 8 GB cuy. Nah, kita lihat. Ke tentang ponsel. Lalu keseluruhan spesifikasi. Nah, di sini udah kelihatan. Oke. RAM-nya itu jadi 6 plus 2 GB, jadi 8 GB. Nah, ini setting yang wajib banget buat kalian pengguna pertama kali ya, Redmi Note 11 series. Jadi bisa ditambahin RAM-nya sampai 2 GB, jadi total 8 GB. Yang kedua, ini penting juga nih buat kalian pertama kali penggunaan Redmi Note 11 series ini. Yang kedua adalah hapus bloatware. Nah, bloatware tuh gini, aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, bukan nggak jelas sih, aplikasi-aplikasi yang sekiranya kita nggak pakai. Nah, adanya bloatware ini buat nambahin TKDN ya, biar handphonenya itu lolos masuk ke Indonesia. Oke, jadi di sini ada beberapa bloatware kayak Amazon, Block Puzzle, Guardian, Booking.com, ada game-game yang nggak jelas. Nah, ini bisa kita hapus-hapusin aja. Caranya ya tinggal kita tahan aja. Jadi misalkan kita mau hapus Amazon ini, kita tahan, lalu ada tulisan uninstall, ya udah uninstall aja. Tuh, kayak game ini juga kita tahan, ada tulisan uninstall nih, tuh uninstall, ya udah kita uninstall aja. Sip. Terus game ini juga kita hapus-hapusin aja bloatware yang sekiranya kalian nggak suka atau nggak mau kalian pakai aplikasinya. Nah, jadi ini penting juga bloatware-nya. Jadi sekedar buat mengurangi memory storage kalian aja, dan bisa juga ngurangin memori RAM kalian. Kalau yang bloatware-nya itu berjalan di latar belakang tuh, waduh, makan RAM kan biasanya. Nah, makanya kalian hapusin aja. Yang ketiga adalah setting always on display. Nah, jadi kan si Redmi Note 11 ini kan, Note 11 series ini kan udah AMOLED nih layarnya. Jadi kita bisa yang namanya bikin always on display di handphonenya langsung, kayak handphone Samsung gitu. Caranya gampang, kita buka ke settingan. Nah, di settingan ini kita ada yang namanya pilihan tampilan selalu aktif dan layar kunci. Nah, ini bisa kita checklist. Nah, di sini ada yang namanya tampilan selalu aktif atau AOD, Always on Display. Nah, kita buka, ini jangan lupa ya dicentang dulu yang warna birunya ini biar langsung aktif. Nih, tampilkannya hanya bisa ditampilkan selama 10 detik ketika layar kita sudah gelap atau sudah mati. Nah, oke. Terus, nah ini ada banyak pilihan temanya nih, tema always on display-nya yang bisa kalian pakai. Dan gue lihat di MIUI 13 Redmi Note 11 series ini ada beberapa penambahan ya, penambahan tema ya. Nah, karakter ya, kayak kaleidoskop gini, ini menarik nih.
Tuh, kayak gini-gini tuh cakep nih. Kita juga bisa bikin yang jam, nah digital, atau latar belakang gambar-gambar kayak gini kita bisa pilih juga sesuai keinginan kalian aja, atau jam analog, atau kita bisa juga nambahin tulisan. Nih sebagai contoh aja, gue mau ganti tulisannya. Nah, tulisannya buat always on display gue ya. Tulisannya gue mau pilih subscribe Vika Progress. Nah, oke, kita terapkan. Nah, di sini juga kita bisa pilih tulisannya, gayanya apa, warnanya juga bisa kita pilih sesuai keinginan kita aja. Warna dari temanya nanti atau tulisannya nanti pada saat always on display muncul. Atau kita bisa juga kasih hurufnya tuh yang kecil atau besar sekalian. Nah, bisa kita pilih juga. Nah, seginilah cukup. Hurufnya bisa kita tebelin juga. Tuh, subscribe Vika Progress. Jarak hurufnya juga kita bisa lebarin juga. Tuh, kecilin juga tuh. Bisa kalian otak-atik aja. Oke, otomatis ganti warna juga bisa kita apply juga kalau kalian bosanan warnanya atau warna yang mau yang kayak gini aja. Kita bisa juga munculin tanggal dan waktu, info baterai sudah berapa persen, dan notifikasi apa aja yang ada di handphone kita. Nah, kita coba ya, ini kita terapkan ya. Sip, coba gua matiin dulu. Nah. Muncul. Subscribe Vika Progress, ada tanggal, ada jam. Nah, subscribe ya, jangan lupa ya Vika Progress. Nah, 10 detik aja dia udah langsung mati. Jadi itu adalah fitur yang namanya dari Always on Display di Redmi Note 11 series. Lanjut adalah fitur skala animasi. Nah, skala animasi ini menurut gue penting. Ini sebenarnya bukan handphone ini lelet ya, bukan handphone ini lambat ya. Jadi ini fitur skala animasi itu bisa menambahkan kinerja handphone kita aja. Bisa bikin agak ngebut sedikit, walaupun sedikit tapi lumayan kan. Yang pertama kita buka ke setelan. Nah, kita aktifkan dulu ya mode developernya dengan cara kalian pilih ke tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ini ada versi MIUI. Nah, versi MIUI-nya kalian klik aja sampai 7 kali. Nah, sampai ada bacaannya satu langkah lagi, bentar. Nah, sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, sampai bacaannya itu ya. Setelah kalian aktifkan mode developernya, kalian langsung menuju ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan ini paling bawah aja biasanya. Ada yang namanya opsi pengembang. Nah, opsi pengembang ini jangan lupa kalian checklist ya. Oke. Di checklist dulu opsi pengembangnya, lalu kalian scroll aja ke bawah sampai ada yang tulisannya skala animasi. Nah, skala animasi bawahnya itu 1. Nah, itu 1 kali ya. Kalian bisa pilih 0,5 kali ataupun kalian pilih yang animasi mati. Gua langsung aja animasi mati. Ini nggak akan berpengaruh sama ini ya, sama hardware-nya. Ini cuman kita matiin animasi aja pada saat kita buka tutup aplikasi. Oke, ya udah kalian tinggal tes aja. Ketika kalian buka apa nih, ini aja udah cepet nih tuh. Ini aja udah agak entengan nih. Kalian buka Facebook, dia langsung muncul cepet tuh, nggak ada animasi yang berjalan. Oke, terus kalian buka Google Chrome, tuh langsung muncul. Terus buka apa lagi nih? Buka Instagram, tuh. Kalau lemotnya itu tergantung koneksi kalian ya. Oke, terus buka Play Store, tuh langsung muncul. Jadi nggak ada animasi yang berjalan ketika kita buka tutup aplikasi, atau nggak ada yang loading lah istilahnya gitu. Kita buka TikTok langsung muncul, tepat banget, gila. Jadi itu adalah fitur dari skala animasi. Bisa ya nambahin 10-15%an lah kinerja dari buka tutup aplikasi di handphone Redmi Note 11 kalian. Lanjut adalah fitur yang namanya navigasi sistem. Nah, ini nih navigasi sistem yang tombol virtual ini nih. Nah, ini kalian bisa juga dihapus ganti yang swipe-swipe gitu ala-ala handphonenya Apple. Nah, gue juga rada risih sih kalau ada yang tombol virtual gini. Caranya gampang. Kalian buka ke setting. Nah, pilih ke layar utama. Di layar utama ini ada pilihannya navigasi sistem. Nah, oke. Navigasi sistem yang gue pakai saat ini kan tombol nih. Langsung aja buka ke ubah ke gerakan. Nah, jadi navigasi sistemnya hilang. Tuh. Kalian juga bisa menyembunyikan garis ini, indikator layar. Nah, oke,
Caranya ya sembunyikan indikator layar penuh aja tadi, tinggal di checklist aja. Oke, ya udah kalian scroll aja. Kalau scroll back ya kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga bisa. Tuh, menu home langsung dari bawah ke atas. Nah, atau recent app dari bawah ke atas tapi ditahan. Tuh, masuk ke recent app. Jadi sekalian bikin tampilan handphone kita ya jadi layar semua gitu. Nggak ada tombol-tombol virtual kayak gitu. Oke, jadi cakep ya fitur navigasi sistem. Lanjut, yang keenam adalah fitur dari aplikasi ganda. Nah, jadi aplikasi ganda tuh kita bisa mendouble atau menggandakan aplikasi apa aja yang kita mau. Misalkan contoh di satu handphone, kita pengen punya 2 Facebook nih atau 2 Instagram. Yang satu buat Facebook kerjaan, yang satu buat Facebook untuk pribadi, atau WhatsApp atau Instagram kita bisa jadiin 2. Tergantung kalian aja, sesuka hati kalian. Kalian buka ke settingan. Sip. Lalu kalian pilih yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi kalian pilih. Nah, di sini ada pilihannya langsung aplikasi ganda. Oke. Kita langsung aja buat sini. Nah, aplikasi ganda yang mau kalian buat bisa kalian atur aja. Tinggal kalian checklist aja, kayak contoh misalkan Instagram nih. Ini bisa kita jadiin 2 aplikasi ganda. Nah, hidupkan. Oke, ditunggu aja dia lagi install aplikasi gandanya. Kayak Instagram gini ya. Nah, kalau udah, coba satu lagi Facebook. Nah, terus TikTok ya. Nah, TikTok juga bisa kita buat 2 loh. Oke, kalau udah coba kita lihat hasilnya. Nih. Jadi Instagram gue udah ada 2, Facebook ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Satu lagi TokTok. Nah, TokTok juga ada 2. Oke. Jadi udah ada 2 semua ya. Jadi ini ya sekedar punya 2 akun aja gitu dalam satu buah handphone. Menarik sih menurut gue ini. Apalagi kalian punya WhatsApp juga kalian bisa jadiin 2. Yang satu WhatsApp pribadi, yang satu WhatsApp kerjaan. Nah gitu sih, itu namanya fitur aplikasi ganda. Lanjut adalah fitur yang namanya kunci aplikasi. Nah, setelah kita aplikasikan ganda kita kan kita pengen nih namanya punya privasi. Jadi misalkan handphone kita lagi dipinjem, ya udah pinjemin aja. Tapi aplikasinya kita kunci dulu nih biar nggak dilihat sama orang itu. Nah itu bisa. Caranya kalian buka ke setting lagi, terus kalian pilih ke aplikasi. Nah di sini ada namanya kunci aplikasi. Tuh. Oke. Ini kita buat dulu ya kunci aplikasinya kayak gimana. Kita klik aja hidupkan. Nah, kita buat pola dulu minimal 4 titik. Oke. Sip, lalu berikutnya ini ada disuruh untuk masukkan akun Mi kalian, nanti aja ya. Gua nanti aja untuk masukin akun Mi gua. Oke. Di sini aplikasi yang gua mau kunci nih, ini gue back dulu aja. Nah, jadi verifikasinya bukanya bisa pakai sidik jari ya. Jadi aplikasi apa aja yang mau gue kunci. Contohnya galeri biar orang-orang nggak bisa ngeliat foto-foto gue atau video-video gue. Terus pesan, oke. Instagram, nah coba contoh 3 itu aja dulu ya. Lalu kalian jangan itu dulu nih, kalian pilih dulu kesetelan, jangan langsung kalian tes. Nah di sini setelan penguncian ini penting nih. Ya, ini kalian buka dulu. Nah kalian pilih saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Ini yang penting nih. Jangan yang atas bawah ya, kalian pilih yang tengah. Nah, kenapa harus kalian pilih yang tengah? Karena kalau kita buka aplikasi, contohnya aplikasi galeri tadi yang udah gue kunci. Nah kan udah gue kunci nih. Gue buka. Nah, dan ketika gue udah selesai pakai aplikasi ini, gue tutup. Dan gue buka lagi, itu langsung ngunci lagi dia. Jadi nggak usah harus nunggu 1 menit, nunggu handphonenya dimatiin gini. Nggak usah nunggu handphonenya dimatiin gini. Nah, jadi langsung dia. Ketika gue buka selain Instagram, nah langsung ngunci, kita buka, kita keluar, kita buka Instagram lagi dan langsung ngunci lagi. Nah jadi itu langsung ketika keluar aplikasi itu langsung ngunci lagi ya, jangan sampai nunggu 1 menit kelamaan. Oke, jadi itu settingan yang namanya kunci aplikasi. Yang terakhir nih, yang ke-8 adalah setting layar utama. Nah di setting layar utama ini menurut gua harus sih, karena bisa bikin tampilan Redmi Note 11 kalian itu jadi elegan lah. Nah, gua kasih tahu aja fitur-fiturnya di sini. Kalian buka ke setting aja langsung. Lalu kalian pilih yang namanya tampilan. Nah, tampilan yang pertama kalian bisa pilih mode terang atau mode gelap. Nah, kayak gini mode gelap. Kalau mode gelap ya otomatis semuanya ikut gelap ya.
kayak pengaturan aja, pengaturannya jadi gelap tuh kan. Ini sesuka kalian aja ya, ini sih gue preferensi aja. Terus ini gue sukanya yang terang sih. Nah, terus tingkat kecerahan kalian pilih yang otomatis aja, oke. Terus kecerahan ya. Tunggu. Gara-gara gue gelapin jadi kecerahan. Oke. Terus ada yang namanya skema warna. Nah, skema warna ini kalau bisa kalian pilih yang vivid ya. Jadi warnanya tuh kayaknya kurang terang nih. Jadi warnanya tuh kelihatan cerah gitu, saturasinya nimbul gitu. Jadi warnanya agak sedikit ngegonjreng. Oke. Terus rasio menyegarkan layarnya. Nah, ini kalian pilih yang 90 Hz aja langsung. Percuma fitur udah ada 90 Hz tapi kalian masih pakai 60 Hz, itu sayang banget. Ya walaupun baterai agak boros sedikit, tapi kan bisa menambahkan performa dari handphonenya. Terus huruf. Nah, huruf font kalian bisa bawa aja. Kalian download aja. Pilih font yang mana? Misalkan gue mau download Like the Moon. Nah, ini gue download. Tinggal tunggu aja sampai unduhannya selesai. Nah, kalian terapkan habis itu. Oke. Terus ukuran teks juga bisa kita kecil, gedein. Nah, ini penting buat ya customisasi aja sebelum kalian pakai handphone kalian. Nah, rotasi otomatis ya gua nggak usah diaktifkan aja biar selalu mode potret. Enakan mode potret, kecuali kalau nonton YouTube kan ada pilihannya buat landscape ya. Kita atur ke landscape. Mungkin itu aja sih. Jadi ada kurang lebih 8 setting wajib buat kalian pengguna Redmi Note 11 series MIUI 13. Oke, kalau kalian mau gue buatin video apa lagi, kalian tulis komentar aja di video gue kali ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye. Redmi Note 11 series, bukan HP lawak.